Salam kerahiman. Hari ini 29 November kita akan baca dari 1767 dan juga nanti kita akan dengarkan sharing dari salah satu devosan dari Paroki Santo Andreas. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1767. Putriku, aku ingin mengajar engkau tentang bagaimana engkau harus menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pengorbanan dan doa. Lewat doa dan penderitaan, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada yang akan diselamatkan oleh seorang misionaris melulu lewat pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Aku ingin menyaksikan dirimu sebagai kurban terdorong oleh cinta yang bernyala-nyala, yang baru kemudian akan tampak berbobot di hadapanku. Engkau harus menghampakan diri, digiling lembut, dan hidup seolah-olah sudah mati dalam relung hatimu yang paling rahasia. Engkau harus dihancurkan dalam lubuk tersembunyi di mana mata insani tidak pernah melihatnya. Dengan demikian, aku akan menemukan di dalam dirimu suatu kurban yang berkenan di hatiku, suatu kurban yang sungguh manis dan harum. Maka akan sungguh besarlah kuasamu bagi siapa saja yang engkau doakan. Secara lahiriah, pengorbananmu harus tampak sebagai berikut: diam, tersembunyi, diresapi dengan cinta, dipenuhi dengan doa. Putriku, aku minta agar pengorbananmu murni dan penuh dengan kerendahan hati, sehingga aku dapat menemukan kenikmatan di dalamnya. Aku tidak akan menahan rahmatku, sehingga engkau dapat memenuhi apa yang kuminta darimu. Kini aku akan mengajar engkau mengenai apa yang akan menjadi wujud kurbanmu dalam kehidupan sehari-hari untuk menjauhkan engkau dari segala macam khayalan. Hendaknya engkau menerima segala pengorbanan dengan penuh cinta. Jangan berkecil hati kalau hatimu sering mengalami penolakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan pengorbanan itu. Seluruh kekuatan kurban itu ada pada kehendak. Perasaan-perasaan yang menentang pengorbanan itu akan meningkatkan nilainya di mataku dan sama sekali tidak akan merendahkannya. Ketahuilah bahwa tubuh dan jiwamu akan sering berada di tengah api. Meskipun pada kesempatan-kesempatan tertentu engkau tidak merasakan kehadiranku, aku akan selalu menyertai engkau. Jangan takut, rahmatku akan menyertaimu. Panjang ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini cerita tentang konfirmasi, tentang pengorbanan dan doa. Tuhan Yesus mengajar Suster Faustina sebagai berikut: lewat doa dan pengorbanan, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa. Sungguh besarlah kuasamu bagi siapa saja yang engkau doakan dengan kurban yang manis dan harum, serta murni dan penuh dengan kerendahan hati yang berkenan di hatiku. Jangan takut dan berkecil hati, karena di hatimu kalau sering mengalami penolakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan pengorbanan itu, rahmatku akan menyertai kamu. Nah, ini semua akan saya gabungkan dengan sharing dari seorang umat Paroki Santo Andreas. Dia dibaptis tahun 2011 ya. Jadi baru 9 tahun yang lalu, tapi pelayanannya luar biasa. Dia dibaptis tahun 2011 pada waktu Paskah. Dan mulai aktif 3 tahun kemudian. 2014 dia aktif di lingkungan. Tahun 2015 dia ikut ME. Bulan Oktober di tahun 2015 dia ikut siarah dengan komunitas Lumen Christi. Nah, di sana saya juga baru kenal dengan dia, dan disitulah dia mulai kenal devosi kepada kerahiman ilahi.
Jadi banyak cara ya, banyak cara kita melakukan penyebarluasan. Dan kalau dengar sharing-sharing pribadi dari teman-teman para devosan, juga dengan berbagai cara mereka kenal tentang devosi kerahiman. Kalau ingat dengan Juliana kemarin, dia tahu tentang kerahiman ilahi, tentang devosi ini karena dia punya niat atau diajak oleh temannya untuk melayani, dan dia bilang oke. Kalau Ibu Monica ini, dia kenal devosi kepada kerahiman ilahi karena dia punya keinginan untuk ikut ziarah ke Lampung, ke goa di Lampung ya. Dan di sana dia baru dalam perjalanan tersebut dengan komunitas Lumen Christi, dia kenal tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Tahun 2017 dia ikut CAP, tahun 2018 dia ikut EJ. Pelayanannya sampai sekarang jadi pengurus di MA, jadi tim doa di komunitas Lumen Christi, jadi tim pewarta di lingkungan, dan juga jadi fasilitator di EJ. Jadi walaupun baru 9 tahun Katolik, tapi sudah banyak sekali pelayanan yang dia lakukan. Dan yang saya mau ceritakan, atau dia mau bercerita juga, karunia yang dia dapat dari karunia berdoa ya. Tahun 2017 kokonya sakit ya, jadi dia punya kakak, punya koko dan punya adik, dua-duanya sakit. Nah di tahun 2017 itu kokonya sakit. Karena sakit, adik kakak itu sakit, jadi dia sering berdoa, dia sering berdoa koronka. Ya sakitnya kayaknya parah ya, tapi dia tak henti-hentinya dia berdoa koronka, dia minta kesembuhan dari Tuhan. Sampai pada saat kokonya kritis, karena Monik cerita juga sama saya ya, saya bilang kalau kamu sudah sering berdoa buat koko kamu, kalau kokonya percaya Tuhan Yesus, lebih baik kokonya dibaptis aja, jangan tunggu sehat, karena kita nggak tahu dia bisa jadi sehat lagi enggak ya, karena dia betul-betul sakit parah. Nah akhirnya Monik menerima anjuran tersebut, dia berbicara dengan kokonya, dia berbicara dengan pastor kepala paroki, dan ternyata bisa ya diproses, dibaptis, dia dibaptis. Dan yang terjadi mujizat, setelah dia dibaptis, dia malah jadi sehat, dia malah jadi sembuh. Bahkan dia bisa pergi ke Perth ya, ke Australia. Tadinya udah sekarat, udah nggak bisa apa-apa ya, udah sangat tidak ada harapan. Dia bisa pergi ke Perth, dia bisa berobat lebih lanjut, dia bisa jadi sehat lagi, dia bisa balik lagi ke Indonesia. Bahkan dia bisa melihat, menemani istrinya juga menjadi katekumen, dan setelah 6 bulan kemudian istrinya juga dibaptis. Jadi waktu kokonya Monik ini dibaptis, sebetulnya istrinya juga pengen ikutan dibaptis, tapi karena istrinya nggak sakit, sehat ya, jadi jadi pastor bilang, kamu lebih baik jadi katekumen, ikut les agama. Beda dengan kokonya Monik yang sudah sekarat, sudah sakit. Kokonya melihat istrinya sampai akhirnya istrinya juga dibaptis. Dan setelah 18 bulan kemudian, jadi Tuhan memberikan perpanjangan umur untuk kokonya Monik ini selama 18 bulan. 18 bulan kemudian dia sakit lagi. Sakit parah, dan pada waktu itu, pada saat kritis, Monik lagi nggak ada di rumah sakit ya. Jadi kakak iparnya telepon ke Monik, minta supaya Monik berdoa buat kokonya. Dan di sana Monik berdoa koronka di handphone ya. Setelah doa koronka selesai, maka kokonya ini meninggal dengan tenang. Jadi selama dalam sakratul maut, selama dalam keadaan yang sangat kritis tersebut, kokonya terus mendengar alunan doa koronka melalui handphone ya. Itu yang dilakukan oleh Monik. Nah, di tahun 2018 adiknya juga menderita sakit parah ya, dia ada komplikasi jantung. Adik iparnya, jadi istri daripada adiknya ini nggak dia Katolik, dia nggak percaya Katolik, dia nggak percaya Tuhan. Tapi di saat-saat kritis dia minta ke Ibu Monik, kepada kakak iparnya, untuk berdoa untuk suaminya ya. Di sana juga Monik berdoa untuk adiknya, dan ternyata
adiknya minta dibaptis. Dia mau dibaptis secara Katolik. Jadi akhirnya dibaptis. Jadi adiknya Monik ini pun waktu dibaptis dalam keadaan sadar, dalam keadaan 100% tahu bahwa dia dibaptis. 5 hari kemudian, di saat kritis, istrinya juga telepon ke Monik, minta tolong didoakan, dan Monik sekali lagi berdoa koronka melalui handphone, dan setelah doa koronka selesai didoakan, adiknya meninggal dengan tenang. Dan setelah itu adik iparnya juga menjadi katekumen dan menjadi Katolik. Kalau melihat pengalaman yang dialami oleh Monik ya, saya pernah juga cerita sama Monik. Saya bilang, Monik, kamu tuh luar biasa dipakai sama Tuhan. Kamu gak kenal Tuhan Yesus, tapi dengan suatu cara kamu akhirnya kenal Tuhan Yesus, kamu dibaptis, kamu menjadi pendoa, dan kamu menyelamatkan jiwa-jiwa daripada pokoknya adiknya yang sakit parah akhirnya dibaptis dan didoakan doa koronka mendampingi perjalanan dia pulang ke rumah Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, dua iparnya juga menjadi Katolik. Jadi inilah sesuai dengan janji Tuhan. Satu orang selamat, maka seisi keluarga akan selamat. Itu yang dialami oleh Monik ya. Monik ini luar biasa sebagai pendoa. Dia sering berdoa untuk orang-orang, dan orang-orang itu mengalami kesembuhan, apakah kesembuhan fisik maupun kesembuhan rohani. Nah, kalau kita balik ke bacaan tadi, sharing di diary nomor 1767 ini adalah dikatakan oleh Monik, ini adalah suatu perjalanan hidup saya dalam pewartaan memuliakan kerahiman Tuhan. Dengan doa yang tulus, percaya, rendah hati pada Tuhan, maka rahmat Tuhan itu akan Tuhan berikan untuk menjawab doa-doa kita semua. Di situ dikatakan untuk keselamatan banyak jiwa ya. Di sana dikatakan, aku ingin mengajar engkau tentang bagaimana engkau harus menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pengorbanan dan doa. Lewat doa dan penderitaan, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada yang akan diselamatkan oleh seorang misionaris melulu lewat pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Jadi di sini Yesus pun memberitahu bahwa pertobatan, keselamatan dari jiwa-jiwa itu nggak bisa mengandalkan para imam melalui khotbahnya, melalui pemberian sakramen tobatnya, nggak bisa cukup waktu untuk merangkul banyak jiwa. Nah, untuk kita menjadi penyelamat daripada jiwa-jiwa tersebut, maka di sini dikatakan lewat doa dan penderitaan. Jadi Ibu Monik ini tak henti-hentinya berdoa. Dia kalau tiap hari ke misa pagi ya, waktu itu ke misa pagi setiap pagi, dan setelah itu dia pergi ke adorasi. Juga sering melakukan jalan salib, dan dia memang intens dengan doa-doanya. Kalau bicara penderitaan, juga banyak yang dialami oleh Monik ya dalam penderitaan. Ditolak, dicurigai, atau ya banyak hal yang dia alami ya. Dia juga mengalami jatuh bangun. Tapi itulah cara Tuhan memproses dia supaya dia kuat, supaya dia terus konsisten bertahan di pelayanannya dalam bagaimana berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dikatakan oleh Monik lebih lanjut, sudah beberapa saudara dan kerabatku yang diselamatkan jiwanya karena sebelum menghadap hadirat Tuhan mereka mendapat pembaptisan menjadi pengikut Kristus. Itu tadi jelas sharing dari dia tentang kokonya dan adiknya, dan juga tentang kedua iparnya yang sekarang sudah menjadi Katolik. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, walaupun dia baru, ya dari sisi umur ya sudah umuran kita lah ya, 60 lebih, tapi dia baru dibaptis kira-kira 9 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang membatasi bahwa saya baru maka pelayanan saya juga harusnya biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan mau pakai dan dia bersedia, dia membuka diri untuk dipakai Tuhan, maka banyak hal yang dia lakukan. Sekali lagi, mari kita banyak berdoa dan menerima
kalau memang harus menderita untuk keselamatan jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang ada di dalam keluarga kita, dalam keluarga besar kita yang bahkan belum mengenal Tuhan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas rahmat-Mu, di mana Yesus pada hari ini dengan tegas, dengan jelas memberikan informasi kepada kami semua, bahwa melalui doa, melalui penderitaan yang kami alami, kami bisa Engkau pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pakailah kami Tuhan, dengan ketidakberdayaan kami, dengan keterbatasan kami, dengan kepapaan kami, Engkau mau mendengarkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mau berdoa juga secara khusus untuk Ibu Monik yang sudah men-sharingkan pengalamannya, betapa powerfulnya doa Koronka, dan juga doa-doa yang dia panjatkan sehingga kokoknya, adiknya, dan kedua iparnya juga mengenal Engkau, dibaptis, dan terlebih lagi kedua saudaranya dia bisa iringi dengan doa Koronka sampai dia akhirnya meninggalkan dunia ini. Berkati pelayanannya ya Tuhan, agar Engkau tetap memakai dia, tetap rendah hati, dan Engkau mendengarkan doa-doanya dan mengabulkannya agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati Monik dengan suaminya, dengan anak, mantu, cucunya, dan biar dimanapun dia berada, Engkau pakai dia sebagai alat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.